Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, bertemu kembali dengan kisah hikmah. Pada kesempatan kali ini, kisah hikmah akan membawakan sebuah cerpen yang berjudul Serenade Senja, karangan Anissa Izdihar. Ini kali ketiganya aku menginjakan kaki di tempat yang sama, yang sampai sekarang pun tak pernah kusuka baunya. Setelah semua yang terjadi, aku bahkan tak berniat untuk kembali lagi. Amisnya darah, kegelapan, dan hembusan napas terakhir Mas Ilham beberapa hari yang lalu masih mencekam, memaksaku mengecap rumah sakit menjadi tempat paling mengerikan untuk didatangi. Masih teringat jelas dalam bayanganku ketika Mas Ilham menghadapi detik terakhirnya. Tangannya amat dingin, kata Mama. Wajahnya yang tampan itu tampak pucat sekali. Meski begitu, ia tak pernah merintih kesakitan, apalagi menangis. Hanya lantunan tasbih dan namanya yang sama terdengar sebelum malaikat Israel menghampirinya. Memoriku berhenti sampai di situ, lalu mengembalikan kesadaranku ketika akan memasuki ruang operasi. Aku hanya bisa pasrah dan menyerahkan semuanya kepadanya. Samar kudengungkan zikir beriring roda pembaringan yang berdecit. Sambil menatap diri depan kaca berukuran 40 x 60 cm itu aku bersiul. Oke, sudah siap. Segera ku sambar tas cincin yang hanya berisi Al-Quran, pensil, dan botol minum. Lalu menghampiri lelaki alim yang duduk anteng di tangga depan sambil memandang ke arah laut. Melamun lagi pasti. Tiba-tiba ide usilku pun muncul. Aku berjalan berjingkat ke arah Mas Ilham yang jaraknya 5 meter dariku. Bah, teriakku sambil menepuk pundak Mas Ilham. Seperti dugaanku, ia tak pernah sekalipun memasang tampang terkejut saat kukagetkan. Justru sebaliknya, tampang gantengnya itu terlalu netral. Sekejap kemudian, senyum usilku berganti khawatir karena melihat cairan merah kental menetes di baju koko putihnya. Ya Allah, Mas, mimisan, ujarku khawatir, lantas mengulurkan sapu tangan yang menyempil di saku rok. Ia memamerkan senyum tanda terima kasih. Paling cuma karena kecapean nih, bentar lagi juga berhenti, ucapnya menenangkan, seolah mengerti akan kekhawatiranku saat ini. Meski sedikit lega, aku masih khawatir dengan kondisi satu-satunya kakak lelakiku ini. Pasalnya usai pulang sekolah ia selalu membantu Mama dan Bapak mengantarkan ikan hasil tangkapan ke pasar, lalu mengajar les anak Pak RW di kampung sebelah hingga sore. Tak ingin membuat pikirannya bergulat tentang kondisinya. Aku pun menggandeng tangan dinginnya menyusuri jalan menuju langgar, sambil sesekali memandang wajahnya yang selalu tersenyum. Pagi ini jadwalku untuk berkeliling menyewakan tikar kepada wisatawan di sekitar pantai. Musim liburan seperti ini menjadi ladang penghasilan bagi kami, anak-anak nelayan. Pasalnya sejak dini hingga senja hari, banyak wisatawan yang tak henti berdatangan. Mulai dari yang sekedar ingin memanjakan mata, mampir membeli ikan, bahkan tak jarang kami berjumpa manusia-manusia penenteng kamera yang memburu sunrise atau sunset. Segera ku sabar tikar-tikar yang sejak akhir liburan lalu teronggok di pojokan rumah, kemudian berlari keluar. Ternyata 3 sejoliku yang lain sudah nangkring di depan rumah sembari menunjukkan deretan gigi mereka. Siapa lagi kalau bukan Pipit, Ika, dan Sofyan. Siapa terakhir sampai? Terakhir kelapa muda, teriak Ika sambil berlari mendahului kami. Curang rupanya dia. Kami pun segera menyusulnya yang sudah ngacir duluan. Duk, sore nanti jangan lupa ngaji ke Langgar sama Mas Ilham, ingat Mama. Ya, Mak, ujarku melengking sambil berlari mengikuti teman-temanku. Pit, sakit, aku gak bisa lihat, Pit, sakit, erangku sambil berguling-guling di pasir pantai. Pipit yang tadinya tertawa mengira aku hanya bercanda segera berlari menghampiriku, pun Ika dan Sofyan. Darah, Ning, darah, ucap Pipit geger melihat wajah dan mataku berlumuran darah. Ucapan Pipit sontak membuatku semakin khawatir dan mengerang kesakitan. Bang Sony dan beberapa orang yang mendengar langsung datang mengurumui kami. Aku tepatnya, sejenak aku merasakan tubuhku digotong dan dinaikkan ke mobil. Aku tak memiliki tenaga untuk sekedar membalas genggaman tangan Pipit dan Ika. Tubuhku terasa lemas dan pandanganku memburam.
Tangisan Pipit dan Ika menjadi hal terakhir yang kudengar semua aku tak sadarkan diri. Maaf Bu, karena terdapat kerusakan pada saraf optiknya, anak ibu akan mengalami kebutaan. Kata-kata dokter yang tadi menanganiku itu seperti petir yang menyabar keceriaan hidupku. Tepatnya 2 jam yang lalu sebelum insiden tak menyenangkan itu terjadi padaku. Aku masih tak bisa menerima. Ku coba membelahkan mataku berulang kali, namun yang berhasil kutangkap selalu sama, suram dan gelap. Padahal 2 jam yang lalu aku masih menikmati berkeliling menjajakan tikar di pinggir pantai. Masih berlarian bersama Pipit, Ika, dan Sofyan. Masih menikmati ramainya pantai sambil nyeruput es kelapa muda Bang Sony. Tapi karena hantaman kencang bola voli yang mengalir ke wajahku, mataku tepatnya semuanya berubah. Samar-samar ku dengar Mama menangis, menderu diiringi suara Mas Ilham yang menenangkannya. Bapak mengambil alih tangan Mas Ilham yang sedari tadi menepuki punggung Mama, lalu membawanya keluar kamar hingga tangisan Mama tak lagi ku dengar. Aku merasakan tangan kekar si pekerja keras menggenggam tanganku, berusaha mengalirkan ketenangan dan kekuatan padaku. Ani gak pernah membangkang Mama dan Bapak. Ani gak pernah absen mengaji pada Kiai Haris di Langgar. Ani gak pernah curang dan merebut lahan orang ketika menyewakan tikar. Kenapa Allah menghukum Ani demikian, Bang? Apa Allah gak sayang lagi? Ujarku yang dipotong Mas Ilham segera. Ini takdir dari Allah nih. Kamu harus menerimanya dengan lapang dada. Ujian itu diberikan tak lebih berat dari pundak yang menanggungnya. Allah memberi ujian kepada kamu karena Allah sangat menyayangimu. Ingat kata Kiai, apakah kamu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Hadapi semua dengan sabar dan ikhlas Ning. Jelas Mas Ilham mencoba menenangkan pikiranku. Namun aku masih khawatir akan nasibku, masa depanku dan apa yang akan kulakukan setelah ini. Sekarang Aning buta Mas, Aning gak akan bisa ngapa-ngapain lagi. Aning bakal jadi anak yang cuma nyusahin Mama, Bapak sama Mas. Aning sudah gak berguna lagi Mas, rengaku khawatir. Tak ada manusia yang tidak berguna selama masih ada iman, Islam dan ihsan di dalamnya nih. Mas ingat pepatah setiap pemuda adalah anak zaman yang membangun peradaban. Tepat di saat matahari meninggi, peradaban menjadi lebih cerah. Kamu masih muda, masih banyak yang bisa dilakukan. Kamu bisa bermimpi dan berusaha menjadikan masa depan lebih cerah. Terang Mas Ilham yang kemudian kubalas dengan agukan karena mengerti. Perlahan, aku mulai rela dan ikhlas menerima apa yang terjadi padaku. Allah hanya mengambil 1 dari 4 indera yang dianugerahkan kepadaku. Lantas, alasan apa yang menjadikanku tidak bisa bersyukur? Flashback. Aku duduk di tangga depan, memandang lurus ke arah laut seperti yang sering dilakukan Mas Ilham dulu. Bersyukur bahwa masih diberi kesempatan untuk melihat lagi. Meski dengan mata maniknya, tanganku bergerak mengambil secarik foto yang terselip di novel pemberian Mas Ilham. Bapak mengambilnya saat pertama kali hendak mengaji ke Langgar. Wajahnya yang selalu tersenyum, perawakannya yang tak terlalu tinggi, badannya yang kurus tapi tidak krempeng, dan kulit kecoklatannya yang timpa matahari senja membuatnya terlihat seperti lelaki alim yang penuh wibawa dan kerja keras. Meski memang benar adanya, betapa aku merindukan saat-saat bersamanya. Anganku memudar, lalu mengulas senyum, membenarkan kata Mas Ilham bahwa ada 2 kata matahari dalam namaku, Suryaning Mentari. Meski begitu, aku tak pernah memandang senja atau fajar seperti yang dilakukannya. Aku mencoba mengamati senja sore ini, menyimak alasan mengapa ia sangat disukai. Memang bukan seluruhnya jingga, ada semburat merah dan guratan awan abu-abu seperti simbol bahagia sekaligus luka. Kau tahu Mas, aku jadi ingat kata-katamu waktu kali pertama aku dibawa ke rumah sakit. Hidup itu bukan sekedar menerima, tapi juga tentang bersyukur padanya. Karena syukur membuat hati kita lapang, kelapangan hati membuat mata yang sempit terbuka lebar. Bahwa sakit dan susah itu mungkin tak seberapa jika dibanding lainnya. Mungkin setelah ini aku akan lebih memaknai senja yang serenadenya berisi petuah-petuah lelaki itu, lalu mengucap syukur di setiapnya, sebab Allah pernah menghadirkannya dalam keluargaku, lelaki yang mencintainya sebelum mencintai kami. Demikian kisah cerpen
pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.